bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Pose with the fans. A few moments later. Pemirsa yang wajahnya di atas dan di bawah rata-rata, rata-rata bukan rata. Selamat datang di Gojek J3K untuk cara aman, hidup nyaman. Gojek! Ada yang harus ditelan tapi bukan pahitnya kehidupan. Ada yang bisa dititipin tapi bukan Gojek. absensi. Gojek! Ada yang bisa digantungkan tapi bukan status hubungan. Ada yang tertutup rapat tapi bukan pintu hatimu. Ada yang harus dibatasi tapi bukan porsi makan pas kondangan. Ada yang harus terbayarkan. Jo, ada yang terbayarkan tapi bukan rasa rindu. Terakhir, ada yang perlu dijaga tapi bukan perasaan. Dengan Gojek J3K di setiap layanan, hadapi masa perubahan dengan aman dan menyenangkan. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang awalnya ojek online, lalu berkembang menjadi super aplikasi atau transportasi menjadi pembayaran makanan, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan Gojek menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang cepat dan kompleks, teknologi berkembang yang pesat, persaingan bisnis ketat, regulasi pemerintah berubah, dan perilaku konsumen dinamis. Tujuan analisis, memahami faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis Gojek. Perusahaan ini didirikan tahun 2010 oleh Nadia Makarim. Awalnya, Gojek bukan aplikasi, tapi hanya call center yang menghubungkan penumpang dengan Gojek pangkalan. Melihat kebutuhan masyarakat yang ingin serba cepat, Gojek kemudian membuat aplikasi pada tahun 2015. Dari situ, layanan berkembang bukan hanya ojek, tapi juga GoCar, GoFood, GoSend, dan banyak layanan lainnya. Karena lahir di Indonesia, Gojek sangat cepat diterima masyarakat. Mereka memahami kondisi jalanan, kebiasaan penggunaan, dan kebutuhan transportasi jarak dekat. Hari ini, Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi pelopor transportasi online. Lingkungan internal adalah hal di dalam perusahaan di mana Gojek dan karyawan, driver, dan penjual yang melayani pelanggan. Kalau mereka bekerja dengan baik, pelanggan juga akan menjadi senang. Gojek juga pakai teknologi supaya layanan lebih cepat dan praktis. Aplikasi terus diperbaiki agar nyaman dipakai oleh pelanggan dan akan terus dipakai mereka. Dan ketiga itu ada bagian dari keuangan. Nah, pada bagian keuangan ini ada dari pendanaan dari investor dan pengelolaan biaya operasional. Dan yang keempat ada budaya organisasi. Pada budaya organisasi ini berfokus pada inovasi dan kecepatan adaptif terhadap perubahan. Eksternal mikro lingkungan yang dekat dan langsung berhubungan dengan perusahaan. Satu, konsumen kebutuhan cepat, praktis, dan murah. Berlaku sering berubah, promo, dan tren. Yang kedua, pesaing, kompetitor seperti Grab dan Shopee. Persaingan harga dan layanan. Yang ketiga yaitu mitra, driver dan merchant. Hubungan kadang kompleks, komisi atau bonus.
Lingkungan eksternal makro, faktor luas yang mempengaruhi perusahaan. Pertama, teknologi, perkembangan digital, AI, big data harus terus berinovasi. Kedua, ekonomi, inflasi mempengaruhi daya beli, pandemi sempat menurun mobilitas. Lingkungan eksternal makro. Yang pertama, regulasi pemerintah. Pajak atau aturan transportasi online. Kebijakan ini bisa memengaruhi harga dan operasional. Yang kedua, sosial dan budaya. Gaya hidup yang serba cepat dan ketergantungan terhadap aplikasi. Gojek harus adaptif terhadap perubahan lingkungan. Karena kunci keberhasilan yang pertama yaitu inovasi teknologi, pelayanan berkualitas, dan hubungan yang sangat baik dengan mitra. Tantangan utamanya yaitu persaingan yang sangat-sangat ketat dan perubahan regulasi. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo